Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar berkaitan materi baru, yaitu pengurutan atau sorting. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini berkaitan dengan definisi sorting, kemudian 3 macam pengurutan, yaitu dengan penyisipan langsung. Yang pertama, insertion, kemudian pemilihan langsung, selection, dan metode gelembung atau bubble sort. Ini adalah 3 macam metode pengurutan yang nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang berkaitan dengan definisi sorting atau pengurutan. Jadi, pengurutan itu didefinisikan sebagai suatu penyusunan ulang, pengorganisasian, himpunan objek dengan aturan tertentu. Nah, jenis pengurutan ada 2 macam, yaitu urut naik ascending, yaitu jika data disusun mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Jadi ascending itu urut dari kecil ke besar. Kemudian yang kedua itu adalah descending atau urut turun, yaitu jika data disusun mulai dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Ini jadi urut dari besar ke kecil. Nah, kemudian keuntungan dari data yang sudah terurut adalah ini, kemudahan dalam mencari data tertentu dan kemudahan dalam melakukan perbaikan. Perbaikan itu misalkan disisipi data baru, dihapus atau digabungkan. Nah, dalam programming itu biasanya ketika akan melakukan pencarian, penambahan, itu adalah dengan proses data diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah fungsi dari suatu pengurutan atau sorting. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang pertama, yaitu pengurutan dengan penyisipan langsung. Atau ini biasa disebut sebagai insertion sort. Jadi penyisipan langsung, straight insertion sort. Nah, ini langkah-langkah algoritmanya. Ini dengan cara ascending atau dari kecil ke besar. Yang pertama, itu mulai dari n sama dengan 1. Langkah pertama. Bilangan ke n diambil. Ini tentunya dalam perulangan. Bilangan ke n diambil. Cari posisi penyisipan yang sesuai dengan kriteria. Jadi kita ambil bilangan yang pertama, itu kita cari penyisipan sesuai dengan kriteria. Yang ketiga, geser bilangan-bilangan mulai posisi penyisipan hingga bilangan ke n. Yang keempat, siapkan bilangan di posisi yang sesuai. Jika sudah, ini yang ke langkah kelima, tambahkan n dengan 1. Nah, ulangi langkah kedua sampai langkah kelima hingga bernilai cacah bilangan. Nah, ini adalah pengurutan dengan penyisipan langsung, algoritma teksnya. Nah, ini pseudocode-nya. Pseudocode-nya adalah dilakukan perulangan for i 1 sampai n. Kemudian x sama dengan lare i. Nah, ini x diisi dengan lare i. I-nya dari sini. Jadi kalau i-nya 1 berarti x sama dengan lare 1. Nilai lare 1 berapa? Lare ini maksudnya adalah dalam array. Lare. Kemudian j diisi dengan i minus 1. Jadi kalau i-nya 1, j-nya 1 minus 1, 0. Jadi ini akan bergerak dari I1, X-nya diisi lare 1,
J-nya 0. Lakukan perulangan untuk menempatkan posisi pada tempatnya nilai itu. While X lebih kecil lare J. Jadi selama X lebih kecil dari lare J plus 1 diisi dengan lare J. Jadi lare J plus 1. Tadi kalau ini mulai J-nya adalah 0, berarti lare 1 sama dengan lare 0. Kemudian J sama dengan J minus 1. Ini J-nya akan turun. Ini dalam proses pengulangannya. Nah, terus setelah keluar dari pengulangan, lare J plus 1 sama dengan X. J plus 1 berapa? Nanti tergantung dari J sini. N4. Ini adalah pseudocode-nya. Nah, misalkan di sini pengurutan dengan penyelesaian langsung, misalkan ada angka awal 10, 5, 12, 0, 32, 56, 34, 6, 1, 11, 99. Nah, proses awal itu sesuai dengan pseudocode dalam insertion sort itu adalah, nah ini pseudocode-nya, for I sama dengan 1 to N. Nah, ini I sama dengan 1, X sama dengan 5. X sama dengan lare 1. Lare 1 ini. Karena kan dalam dari C++ dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nomor indeksnya, ini mulai 0 sampai 9. J sama dengan 0. Ini J sama dengan 1 minus 1, 0. While X lebih kecil lare J. X ini adalah 5. Tadi isinya 5, lebih kecil lare J. J-nya adalah I-1, 0. Jadi 5 lebih kecil 10, ya. Sehingga lare J plus 1 diisi dengan lare J. Lare J plus 1 itu adalah, tadi ini 0, berarti lare 1. Lare 1 sini. Diisi dengan lare J, lare 0. Lare 0 adalah ini. Jadi ini 10 ke sini. Nah, kemudian J sama dengan J minus 1. J-nya ini minus 1. Tadi 0 kurangi 1 jadi 0. Ini berhenti. N will-nya kemudian lare J plus 1. J plus 1 itu adalah 0 plus 1 berarti negatif 1 plus 1 berarti 0. Lari 0 sini sama dengan X. X-nya tadi adalah 5. Jadi prosesnya seperti ini. 10 menjadi sini, 5 menjadi sini. Oke, ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, I sama dengan 2. I-nya 2 sini. X sama dengan 12. X itu kan lare I. Sini. Kemudian J sama dengan 1. J sama dengan 2 minus 1. Jadi 1. While X-nya 12, lebih kecil lare J. 12 lebih kecil, ini 12 lebih kecil lare J. Lare J itu adalah, ini 1. Tadi kan ini 2 ya. 2 minus 1, 1. Sini. 12 lebih kecil 10, tidak. Sehingga while ini tidak dilakukan perulangan. Kemudian lare J plus 1 sama dengan X. Jadi lare 1 plus 1, lare 2 sama dengan X. X-nya 12. Nah ini turun. 12 turun. Sebenarnya tidak turun, artinya tidak terjadi pengubahan. Nah, oke, kemudian langkah proses ketiga. X3
I3 X0 J2. Ini ketiga di sini. X-nya 0, I-nya 3, J-nya 2. 2 dari mana ini? I minus 1. 3 minus 1, 2. Nah, ini perhatikan. While X lebih kecil, larik J. Jadi, X ini lebih kecil, larik J. Larik J plus 1 diisi dengan larik J. J sama dengan J minus 1. Nah, ini prosesnya. X0 lebih kecil, larik J, larik 2. 0 lebih kecil 12. Ini iya. Sehingga larik J plus 1 diisi larik J. Larik J plus 1. J plus 1 itu 2 plus 1, 3. 3 diisi dengan J, 12. Jadi ini ke sini. Maaf ya, serak nih. Jadi 12 ke sini. Terus J sama dengan J minus 1. Tadi J-nya 2, minus 1 menjadi 1. X lebih kecil, larik J, larik 1. Larik 1 itu sini. J ini 0, X lebih kecil, larik 1. 0 lebih kecil 10, ya. Makanya larik 2 itu sini sama dengan larik J. Larik J adalah ini. Larik 2 di sini diisi larik 1. Jadi 10 pindah ke larik 2. Seperti ini. Nah. Kemudian J-nya turun. Tadi 1 sama dengan 1 kurang 1, 0. While X 0 lebih kecil larik 0. 0 itu ini, 5. Sehingga larik 1 sama dengan larik 0. Larik 1 yang di sini diisi dengan larik 0. Sehingga 5 pindah ke sini. Nah, oke. Sudah, ini J sama dengan J minus 1, negatif 1, berhenti perulangannya. Kemudian, negatif 1, larik negatif 1 plus 1, larik 0 sama dengan X. X-nya adalah 0. Larik 0 sama dengan 0. Jadi, ini tuh pindah ke sini. Ilustrasinya seperti itu. Nah, ini proses yang ketiga. Proses yang keempat, ini untuk data 32. Nah, kalau kita lihat 32 kan tidak lebih kecil dari manapun. Ini prosesnya akan terus. Jadi tidak terjadi pemindahan, penyisipan. Nah, I4, X32, J3. Ini langsung turun. Saya lanjutkan proses ke 5. Ini pada 56. X sama dengan 5. I5, X sama dengan 56. J4. Kalau kita lihat datanya, ini juga tidak ada pemindahan. Tetapi proses dari perulangan ini tetap berjalan. Cuma tidak ada penyisipan data pada nilai-nilai ini, karena 56 itu tidak lebih kecil dari sini. Ini jadi langsung ke bawahnya. Kemudian untuk 34. Nah, kita perhatikan 34. Jadi proses ke-6, X-nya 6, I-nya 6, X-nya 34, J-nya 5. Ini I-nya 6, X-nya 34. Jadi larik 6 itu ada di sini. Kemudian while X lebih kecil, J-nya adalah 5. J5 itu ini. While X lebih kecil larik 5. 34 lebih kecil 56. Betul. Sehingga ini larik J plus 1 sama dengan larik J. Larik 6 sama dengan larik 5. J-nya kurangi menjadi
4. Nah, ini akan pindah ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, saja merah dulu ini ya, ini ke sini, baru 34 ke sini. Nah, kemudian ketika lari 4 ini tidak terjadi, kemudian di akhir itu adalah lari J plus 1. Jadi tadi sudah 4 plus 1, 5 di sini, itu sama dengan X. X-nya 34. Jadi terjadi perpindahan seperti ini. Nah, begitu seterusnya. Kemudian untuk 6, nah 6 itu di sini, proses ke-7 dengan I7, X6, J6. Jadi prosesnya ini akan pindah ke depan, sampai posisi sini. Jadi prosesnya akan seperti ini. Nah, terus 6-nya akan sini. Nah, ini seperti proses yang saya jelaskan pada tadi langkah yang sini, 0 ini, yang 0 bawah. Nah, ini proses ke-7. Kemudian proses ke-8. Proses ke-8, Anda perhatikan di sini 11. Nah, 11 ini akan insert, disisipkan pada posisinya. Posisinya kan sini setelah 10. Sehingga prosesnya ini ada pergeseran dari 56, 34, 32-nya. Jadi pergeserannya sesuai dengan programnya juga akan seperti ini. Ini saya buat supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian proses ke-9 itu sudah urut. Jadi 99 ini kan tidak lebih kecil dari bilangan yang ada di sebelah kirinya. Sehingga ini tidak terjadi penyisipan. Sehingga ini adalah data dalam keadaan urut. Nah, ini programnya. Programnya for I sama dengan 1 to N dijabarkan dengan for INTI sama dengan 1, I lebih kecil 10, I plus plus. X sama dengan lare I, X sama dengan lare I seperti ini. J sama dengan I minus 1, J sama dengan I minus 1. While X lebih kecil lare J. Jadi ini lare J plus 1 sama dengan lare J. J min min. Kemudian di sini lare J plus 1 sama dengan X. Nah, ini adalah program yang digunakan untuk penyisipan langsung. Kemudian ini program lengkapnya. Nanti saya sertakan di deskripsi. Ini insertion sort. Nah. Ini proses pengurutannya. Proses pengurutan ini saya tampilkan nanti hasilnya, walaupun tidak sedetail yang di caranya tadi yang saya jelaskan. Tapi ini sampai prosesnya 1 sampai 9 saya tampilkan. Jadi Anda perhatikan di sini, ini adalah proses pengurutan dengan insertion sort. X sama dengan lare I, J sama dengan I minus 1, while X lare lebih kecil lare J plus 1 sama dengan lare J min min. Keluar dari ini adalah lare J plus 1 sama dengan X. Nah, ini bagian ini untuk menampilkan proses pengurutan atau menampilkan angkanya. Angka yang ada di array. Saya menggunakan angka yang sama dengan yang saya contohkan. Sehingga ini kalau saya jalankan, ini tinggal saya jalankan. Tekan F11. Nah, ini proses pengurutannya. Proses pengurutannya. Bisa kita lihat dengan programming. Kita bandingkan. Nah, Anda lihat
Hasilnya sana, ini 55000. Ini data pertama ya dari 10, 55, 5, 10, 10. Ini. Anda perhatikan sama. Ini posisi pengurutan dari yang saya jelaskan dengan proses pengurutan yang ada di dalam program. Nah, inilah metode sorting dengan penyisipan langsung atau insertion sort. Saya lanjutkan untuk metode yang kedua, yaitu pemilihan langsung, selection ini, selection sort. Jadi straight selection sort. Nah, cara kerja metode ini adalah dengan memilih data yang paling kecil, ascending, atau paling besar, descending. Tergantung prosesnya yang akan kita gunakan, ascending atau descending. Kemudian meletakkan pada posisi paling kiri dengan langkah-langkah penukaran. Jadi ditukarkan. Ini dengan ascending ya kalau paling kiri. Descending juga seperti itu. Nah, misalkan kita akan melakukan pengurutan ascending, maka pertama kali yang kita tunjuk itu adalah data yang pertama. Nah, kemudian kita akan mencari data terkecil di sebelah kanan data yang pertama tadi. Nah, jika ada, maka data yang terkecil kita tukar dengan data yang pertama. Sehingga data pertama pasti memuat data yang paling kecil. Baru selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk data kedua dan seterusnya. Ini adalah dengan pemilihan langsung, selection. Prosesnya, ini proses langkahnya. Ini struktur teks. Kerjakan langkah 2 sampai 4 untuk I sama dengan 1 hingga I sama dengan N-1. Kemudian tentukan lokasi sama dengan I. Nah, ini kita pilih lokasinya. Kemudian kerjakan langkah 4 sampai 5 untuk J sama dengan I plus 1 hingga J sama dengan N. Nah, jika larik lokasi, larik pada lokasi yang ini, itu lebih besar larik J, maka lokasi sama dengan J. Ini untuk mengubah lokasi jika ditemukan data yang lebih kecil. Nah, baru langkah 5, tukarkan larik lokasi dengan larik I. Nah, ini adalah untuk dengan algoritma penukaran. Ini untuk algoritma teksnya untuk pemilihan langsung. Nah, kemudian ini pseudocode-nya. Pseudocode-nya for I 0 to N, lokasi sama dengan I, for J sama dengan I plus 1 to N, if larik lokasi lebih besar larik J, lokasi sama dengan J. And if, ini menghentikan if and for. Nah, untuk penukaran seperti yang sudah kita pelajari, tampung sama dengan larik lokasi sama dengan larik I sama dengan tampung. Ini pseudocode-nya. Nah, langsung kita dengan contoh yang sama, datanya dengan yang tadi, kita akan gunakan pseudocode dari pemilihan langsung. Nah, ini proses satunya, I0, lokasi sama dengan 0. I0 lokasi sama dengan 0. Kemudian J sama dengan 1. Jika larik lokasi lebih besar larik J, larik lokasi, lokasinya berapa? I 1. Lebih besar larik J 2 di sini. J plus 1 tadi 2. Maaf, larik I sama dengan 0. Kemudian larik J sama dengan 1, 0 plus 1. Nah, ini posisi lokasi diubah sama dengan J. Lokasinya J, J-nya 1. Nah, sekarang lokasinya 1. Terus, J-nya 2. J-nya 2 naik sini. Lebih besar tidak? Ternyata tidak. Lokasi tidak berubah. Kemudian J-nya 3. Nah, lebih besar enggak? Ternyata iya, sehingga lokasi berubah menjadi 3. Terus J
4 tetap, J5 tetap, J6 tetap, J7 tetap, J8 tetap, J9 tetap. Ini kita punya lokasinya tampung sama dengan 0. Tampungnya apa? Larik lokasi, larik 3 ini. Kemudian larik lokasi, nah, larik 3 sama dengan larik I, I-nya 0, 0 ini 10. Jadi larik 3 sama dengan 10, ini di sini. Kemudian larik 0 sama dengan 0. Jadi ini larik 0 sama dengan tampung. Tampungnya di sini 0. Berarti di sini menjadi pindah 0. Nah, sehingga deretnya menjadi seperti ini. Jadi yang berpindah adalah ini. Yang lainnya tetap. Nah, ini proses pertama menghasilkan urutan seperti ini. Sekarang proses kedua. Proses kedua, I-nya 1, lokasi 1, J2, tetap, J3, tetap, J4, nah ini J4 tetap juga, oh ini tetap semua ya, karena 5 paling kecil. J5 tetap, J6 tetap, J7 tetap, J8 tetap, J9 tetap. Sehingga menjadi tampung sama dengan 5, larik 1 sama dengan 5, kemudian larik 1 lagi sama dengan 5. Sehingga prosesnya seperti ini, hasilnya tetap untuk proses 2. Kemudian proses 3, ini I sama dengan 2, lokasi 2, J sama dengan 3, tetap J4. Nah, ini J4. Ini bandingkan 12 lebih besar 10 ya, sehingga lokasinya berubah. Nah, sekarang yang ketujuh di sini lebih kecil dengan 10 tadi. Dengan 12, sehingga ini menjadi lokasi 7. 8 tetap, 9 tetap, nah, tampungnya 6, larik 7 12, kemudian larik 2 6 di sini. Ini deretnya. Kemudian proses keempat. Nah, proses keempat I3. I3 itu di 10. Kemudian lokasi 3. J-nya 4. J-nya 4 tetap. J-nya 5 tetap, J-nya 6 tetap, J-nya 7 tetap, J-nya 8 tetap, J-nya 9 tetap. Nah, ini dengan algoritma ini ya, saya ngomong tetap-tetap itu dengan program ini berjalan. Tampungnya 10, larik 3 sama dengan 10, larik 3 sama dengan 10. Sehingga deretnya seperti ini. Ini proses keempat. Proses kelima, nah ini proses kelima ya, ini belum diupdate. I-nya 4, lokasi 4, J-nya 5. J-nya 5, J6, tetap, J7 tetap, J8 tetap, J8 ini 11, itu 32, ini 5, J4-nya sini, itu lebih besar dari 11, sehingga ini lokasinya 8. Tampungnya 11, lariknya 8, sama dengan 32, larik ke 8.
Ini sama dengan 32, sini nanti. 32. Kemudian larik 4 sama dengan 11. Larik 4 sama dengan 11, ini 11. Nah, sehingga deretnya menjadi seperti ini. Kemudian masuk proses yang ke-6. Nah, ini maaf, ini ada double ya, ini harusnya 5, ini 6. I-nya 5, lokasi 5. 5 itu di sini, 5, 6. Lokasi sama dengan 5. For J sama dengan I plus 1. I-nya 5 tambah 1, 6. Sehingga ini larik lokasi, larik 6, larik 5 lebih besar larik 6. 5 lebih besar 6, ya. Sehingga lokasi sama dengan J. Nah, ini lokasinya berubah. Ketika 6, lokasinya berubah menjadi 6. Sekarang naik. J-nya menjadi 7. 7, larik lokasi. Larik lokasi, lokasinya 6 lebih besar 7. 6 lebih besar 7. Ya. Sehingga lokasi sama dengan 7. Terus J-nya naik 8. Lokasi 7 lebih besar 8. 7 lebih besar 8. Tidak. Terus 9. Terus. Sehingga ini lokasinya ditemukan 7 ini. Sehingga tampung sama dengan 12. Kemudian larik lokasi. Larik 7 sama dengan 56. Ini sama dengan larik I. Kemudian larik I sama dengan tampung 12. Sehingga urutannya semacam ini. Nah, ini adalah proses yang ke-6. Kemudian proses yang ke-7. Ini proses yang ke-7 ya. I sama dengan 6, lokasi 6. Kemudian J sama dengan 7. 6, 7 lebih besar. Ya, 6, 7. 6, 7 itu nih. 6, 7 lebih besar tidak. Jadi terus lanjut ke 8. Kemudian ke 8, ini lokasi menjadi 8 karena lebih kecil. Jadi 8 itu larik lokasi, larik 6 lebih besar dari larik 8. Larik J, ya, sehingga lokasi sama dengan J8. Ketemu sini lokasi 8. Kemudian J naik menjadi 9, lokasinya 8. Nah, sehingga tampung sama dengan 32, kemudian larik 8 sama dengan 34 di sini. Kemudian larik 8 sama dengan 32. Salah ya, ini bukan larik 8, tapi larik I. I-nya adalah 6 di sini. Ini belum diedit. Saya edit sekalian aja. Larik 6. Ini sekalian, ini proses 5, 6, 7. Nah, ini larik 6 sama dengan 32, kemudian ini adalah urutannya. Kemudian ini proses ke-6. Sekarang proses ke-7. Proses ke-7, I7, lokasi 7, J8. Jadi 7 dan 8 di sini. Lebih besar, iya. Sehingga ini menjadi lokasi 8. Kemudian J-nya 9, tetap. Nah, sehingga ini perhitungan tampungnya 34, larik 8 sama dengan 56 sini. Kemudian
larik 7 sama dengan 34. Nah, sehingga sekarang menjadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya masih ada proses 8. Sebentar. Ini masih ada proses 8, cuma karena datanya sudah urut, ini tidak saya tunjukkan. Jadi di sini ada satu kali lagi proses untuk menguji pada proses 8, yaitu I8 sampai 9. Jadi ini kan to N. Jadi 8 sampai 9 masih ada proses. Tapi karena datanya sudah urut, ini tidak saya tunjukkan. Jadi masih ada programming untuk mengurutkan. Nah, ini adalah dengan pemilihan langsung. Nah, ini programnya. Nah, saya akan langsung tunjukkan program lengkapnya saja. Nah, selection ini. Ini programnya di sini. Lokasi sama dengan I, for INTJ sama dengan I plus 1, J lebih kecil 10, J plus plus, karena ini datanya 9 ya. If larik lokasi lebih besar larik J, lokasi sama dengan J. Kemudian ini proses pertukarannya. Ini menampilkan dalam proses pengurutan. Di dalam proses pengurutan, kemudian ini menampilkan hasilnya. Baik, saya langsung execute saja, compile and run. Nah, jadi ini prosesnya. Kita lihat dengan hasil pengurutannya. Kita bandingkan. Nah, hasil pengurutan yang diprogram dengan yang di Anda lihat ini sama ya. Nah, ini pada ini 11, 11, 11, 11, 32, 32. Nah, ini prosesnya sama. Anda lihat yang tidak saya tambahkan ini 2 baris terakhir ini. Tidak saya sertakan di sini. Jadi proses 8, proses 9. Tapi urutannya sama karena memang sudah urut. Jadi ini adalah hasil dari pengurutan dengan pemilihan langsung, jadi selection sort. Oke, saya lanjutkan untuk pengurutan dengan metode bubble sort atau gelembung. Metode ini cukup mudah dipelajari, tetapi metode ini sangat tidak efisien karena melibatkan langkah-langkah perbandingan dan penukaran yang berjumlah sangat banyak. Jadi pada proses ini semua dibandingkan, semua ditukarkan kalau memang terjadi penukaran. Nah, ada 2 cara dapat dilakukan untuk mengimplementasikan metode ini. Pertama, kita letakkan data terbesar di sebelah kanan, kemudian berurut data terbesar selanjutnya di sebelah kirinya. Kedua, kita letakkan data paling kecil di sebelah kiri, kemudian kita letakkan data terkecil selanjutnya di sebelah kanannya. Nah, kita akan menggunakan cara yang kedua. Algoritmanya, kerjakan langkah 1 untuk I sama dengan 1 hingga N. Kerjakan langkah untuk J sama dengan N hingga J sama dengan 1. Jika larik J minus 1 lebih besar larik J, maka tukarkan larik J minus 1 dan larik J. Nah, ini programnya. Jadi for I sama dengan 1 to N, for J sama dengan N to 0, step minus 1. Ini dari besar ke kecil minus 1. If larik J minus 1 lebih besar larik J, ini penukarannya. Nah, ini datanya saya pakai jumlah 3 saja. Karena kalau pakai 10 itu akan banyak sekali prosesnya. Karena nanti akan dilakukan 100 sampai 10 kali 10 proses. Ini lama, banyak, memakan durasi. Ini saya pakai 3 data aja. 3 data pertama, misalkan 10, 5, 2. Ini algoritmanya, for I sama dengan 1 to N, for J sama dengan N to 0, step 1. Langkah pertama, proses pertama, I sama dengan 1. J sama dengan 2, karena dari sini N ya. N-nya adalah banyak data. N-1 ini.
Kemudian, nah, oh ya, belum diedit. Sebentar, saya edit juga. C sama dengan 301. Ini nah, I1 J2. Ini if larik J-1. J-1 itu 1 lebih besar larik J 2. Ini 5 lebih besar 2, ya, maka tukar. Sehingga prosesnya seperti ini, jadi 2, 5. Setelah itu, baru proses selanjutnya. I sama dengan 1, J sama dengan 1. Jadi di sini. If larik J-1, larik 0, lebih besar larik 1. 0 lebih besar larik 1. Ini 0 lebih besar larik 1. 10 lebih besar 2, ya. Sehingga prosesnya ditukar. Nah, kemudian I-nya naik menjadi 2, J-nya menjadi 2. Kita lihat di sini. If larik J-1, J-nya -1, larik 1, lebih besar larik J, 2. Larik 1 lebih besar larik 2, betul. Sehingga ditukar. Penukaran menjadi 5 ke sini, 10 ke sini. Nah, proses kedua. Kemudian, ini programnya. Jadi dari dua proses ini sudah urut. Sudah terjadi pengurutan. Sehingga ini sudah tidak dilakukan lagi pengulangan. Karena juga ya, I-nya sudah 2, J-nya sudah sampai 0. Ini karena stepnya -1. Nah, saya langsung tunjukkan program lengkapnya dengan metode gelembung. Nah, ini data seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini proses gelembungnya. Sebenarnya ini prosesnya panjang, tapi kita lihat di hasil prosesnya itu hanya untuk proses di perulangan sebanyak 10-nya. Padahal ini di dalamnya ada. Jadi ini kan 1 sampai 9, ini 9 sampai 0. Jadi kalau kita kalikan ini kan 10 kali 10, ada 100 kali proses. Nah, langsung saja saya running. Nah, ini prosesnya, proses pengurutannya. Walaupun di dalamnya sebenarnya ini masih panjang. Jadi ini saya lihat dari sisi J saja, dari sisi I. Dari sisi I, belum I kali J. Sehingga proses pengurutannya dari 0, 10, 5, 12, 6, 32, 56, 34, 11, 19. Nah, ini prosesnya sampai terjadi pengurutan yang ini. Nah, ini adalah proses dengan bubble sort. Anda lihat di sini. Jadi intinya cuma sini. Jika larik J-1 lebih besar larik J, maka ditukar. Karena ini kita akan menggunakan ascending dari kecil ke besar. Baiklah, teman-teman, itu untuk materi kita hari ini, yaitu berkaitan dengan 3 buah metode pengurutan. Silahkan dipelajari. Ini tidak sulit, cuma butuh teliti saja. Butuh teliti saja sambil mencoba program, sambil menelusuri jalannya program. Insya Allah tidak sulit. Monggo nanti kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.